Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap laksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun ya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton videoku yang sebelumnya. Dan aku minta maaf juga kalau video sebelumnya itu aku sempat tertunda atau bersambung karena ada beberapa hal. Nah, semoga untuk kali ini aku bisa menceritakan kelanjutannya lagi sampai tuntas, dan semoga kalian juga nggak bosen denger cerita aku dan ngeliat muka aku yang pas-pasan kayak gini. Oke. Jadi sebelumnya itu aku mau kasih informasi lagi yang sebelumnya aku belum kasih tahu. Kalau misalkan waktu aku kecil itu aku sebelumnya mengalami panas tinggi yang sampai berhari-hari. Aku nggak tahu sih dulu, waktu zaman dulu mama aku nggak pakai termometer ke sekarang ya, jadi nggak tahu terdeteksi berapa derajatnya tuh panas aku pada saat itu. Tapi kata mama aku itu tuh aku waktu kecil tuh sempat panas tinggi, itu panas banget gitu kan. Nah, mamaku juga khawatir kalau misalkan panas tinggi itu mengenai saraf aku kayak gitu. Jadi sempat bicara juga ke dokter apakah itu mempengaruhi juga atau bisa ada pengaruhnya kayak gitu. Kata dokter sih ada pengaruhnya, cuman kalau untuk genetik itu lebih besar kemungkinannya kayak gitu. Nah, bagaimana sih teman-teman rasanya pakai kacamata? Kalau pada zaman dulu ya, pada zaman dulu waktu aku pertama kali pakai kacamata, aku tuh sebenarnya minder banget. Aku tuh malu karena aku tuh pakai kacamata tebal banget, ya Allah, aku tuh kayak nenek-nenek. Ya, kacamatanya juga waktu zaman dulu kan aku ke optiknya itu bukan optik yang wah gitu kan ya, optik yang biasa aja. Jadi untuk model dan kualitasnya juga ya standar lah ya, maksudnya nggak bagus-bagus banget, dan karena keuangannya juga belum baik gitu kan, jadi ya semampunya keluarga aku pada saat itu untuk bikin kacamata buat aku. Jadi udah gitu pakai kacamatanya pakai rantai, tahu kan ya pakai rantai di sini nih. Kata mama aku biar nggak jatuh gitu kalau misalkan aktivitas kesana kemari gitu kan. Ya udahlah, aku mah nurut aja. Mungkin aku pikir iya kali ya, karena memang kan namanya kita aktif gitu kan ya, olahraga, loncat sana loncat sini, lari atau segala mana, itu bisa bikin kacamata kita jatuh atau gimana. Tapi ternyata setelah kita jalanin ya enggak, karena kita kan pakai kerudung, otomatis kan ini keganjel. Beda lagi kalau misalkan yang nggak pakai kerudung, mungkin itu akan lebih rentan ya buat jatuhnya karena nggak ada yang ngeganjel kan. Kalau pakai kerudung ada yang ngeganjel dari inner hijab ya, dan juga dari hijabnya juga bisa ngeganjel, jadi lebih kencang kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih aku ngerasa lebih pede karena sekarang kan orang-orang juga banyak yang pakai kacamata, dan kacamata itu termasuk fashion kan. Jadi aku ngerasa ketika aku sudah mulai lebih dewasa, udah mengerti model segala macem, jadi kita bisa milih lah kacamata yang kira-kira pas buat muka kita kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget gitu pakai kacamata yang kayak orang-orang, misalkan kayak yang kacamatanya bulat gitu, terus pakai kacamata yang agak frame-nya agak lebih besar, terus modelnya agak macem-macem gitu. Pengen banget rasanya, tapi aku mikir dan nyadar diri ya, hey hello, minus tuh tinggi keles, ngapain sih pakai kacamata kayak gitu, yang ada aneh atau malah jadi makin nggak cocok gitu. Lensa tebal itu frame-nya juga ada ketentuannya kayak gitu. Aku nggak tahu sih standar untuk lensa yang tebal tuh bagaimana, tapi ada juga lensa yang supaya ketika kita pakai lensa yang tebal nggak terlalu kelihatan gitu tebelnya, walaupun sih yang nggak secara 100%, tapi ya lumayan lah, tidak terlalu kelihatan tebal banget. Salah satunya itu menggunakan lensa yang bahannya itu dari kaca, dan dari kaca itu memang agak lebih sensitif ya, sensitif lebih pecah, sensitif, mudah pecah daripada yang plastik. Tapi yang plastik itu dibandingkan yang plastik itu tuh jadinya tuh agak lebih tebal gitu kan. Jadi aku tuh kalau bikin kacamata selalu pakai lensa yang kaca supaya
kacamatanya tidak terlalu tebal kelihatannya kayak gitu. Ya tapi tetap aja sih kalau orang yang merhatiin atau sering lihat kita pasti dia akan ngeh kalau kacamata kita itu tebal banget. Aku sih suka, sampai saat ini sih masih agak minder ya. Bukan minder sih, agak ngerasa gimana gitu. Kalau ada yang bilang, "Fah, lu minus berapa sih? Tebel banget kacamatanya." Gitu. Kata tebel banget tuh kayaknya ngena gitu di hati. Cuman aku biasa jawab aja dengan santai. Iya, emang aku jawab aja minus 13 gitu. Oh ya, sebelumnya aku ini kalau pakai kacamata minusnya bukan minus 20 ya. Bukan minus 20 sama 13, tapi aku disaranin dokter itu minus Kak, sebelumnya dicoba dulu nih di minus 13, kanan kiri aku bisa atau enggak kayak gitu. Tapi ternyata bisa. Yang paling parah itu mata kiri aku, minusnya itu 20. Jadi mata kiri aku ini udah parah banget ya. Maksudnya udah sulit lah ya. Jadi aku mengandalkan di mata kanan. Jadi mata kiri aku tuh mengikuti mata kanan. Jadi minus yang sebelah kiri itu, kacamata minus sebelah kiri itu ngikutin yang sebelah kanan. Jadi aku sekarang ini pakai kacamata minus 13. Saran aku buat semua teman-teman yang matanya masih normal atau baru minus rendah, silakan dijaga lagi supaya matanya nggak minus parah. Karena kalau udah minus parah itu kita akan tergantung pada kacamata, karena sesungguhnya kita bergantung pada kacamata itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya karena ada banyak susahnya sih kalau misalkan udah bergantung sama kacamata, apalagi kalau kita lagi traveling melewati trek berkabut atau berasap, itu tuh luar biasa banget tantangannya. Aku tuh pernah ngelewatin jalur pendakian air panas gitu. Treknya tuh aku harus melewati air panas, air panas yang mengalir, terus ada bebatuan licin, dan itu tuh namanya air panas pasti ngebul dong, dan ngebul tuh asap, otomatis tahu lah bagaimana kalau misalnya kacamata kena asap ya berembun ya kan. Kalau berembun, apakah kita bisa melihat dengan jelas? Sudah pasti tidak bisa. Nah, itu salah satu hal yang aku kesulitan ketika memakai kacamata. Tapi ketika kita buka kacamata, dan nggak kelihatan guys, jalurnya burem. Kalian bisa bayangkan dengan jalur licin, bebatuan, melewati aliran air panas, harus buka kacamata. Sesuatu bukan? Aku doain buat semua teman-teman, semoga matanya yang minus segera sembuh, dan semoga yang sudah minus agak sedang atau tinggi semoga cepat disembuhkan. Doain aku juga ya, semoga aku bisa menemukan treatment supaya mata aku ini bisa minusnya berkurang atau bahkan sembuh. Aku tuh pengen banget lepas dari kacamata. Maksudnya aku pengen banget tuh minus aku berkurang ataupun hilang gitu, karena aku tuh nggak mau bergantung sama kacamata. Pengen sih tetap pakai kacamata, tapi pakai kacamata buat vision aja gitu loh. Banyak hal yang aku nggak suka kalau pakai kacamata, tapi harus tetap bersyukur ya guys. Nggak, walaupun apapun yang terjadi pada diri kita harus tetap bersyukur, karena mungkin saja Allah telah memberikan sesuatu hal yang lebih baik di sisi yang lain, meskipun kita telah mengalami hal yang buruk dalam diri kita. Oke, begitu ya teman-teman. Insya Allah aku akan mau share lagi mengenai mata minus aku ini yang dikaitkan dengan kehamilan aku. Karena banyak yang bilang mata minus itu nggak bisa lahiran normal. Tapi Masya Allah, qadarullah, Alhamdulillah, Allah mengizinkan aku dapat melahirkan secara normal dengan mata minus. Kalau kalian mau tahu, tunggu video selanjutnya ya. Dan baik teman-teman, terima kasih banyak tuh semuanya sudah menonton sampai selesai di 2 video aku yang sebelumnya dan video ini. Semoga ada sesuatu yang dapat diambil dan dapat bermanfaat, dan semoga teman-teman gak pernah bosan untuk tetap nonton video-video aku.
Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Barakallahu fikum. Tetap melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Oke, bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.